Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tua-tua Tengganai, alim ulama cerdik pandai, wabil khusus ketua RT 02 dan juga ketua-ketua RT yang hadir di sekitar daripada Masjid Nurul Hidayah ini, dan juga yang tidak kurang daripada rasa hormat dan terima kasih saya kepada para pengurus sekalian yang telah mendukung dan mensupport daripada acara ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan segala amal kebaikan dan amal hasanahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia dan akhirat, dijauhkan daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Dan yang saya hormati Ketua Pejuang Subuh beserta perangkat-perangkatnya, dan yang saya cintai saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang pada saat ini hadir mulai dari tadi malam yang iktikaf sampailah pada pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang singkat ini, insyaallah ini saya dikasih waktu cuman 25 menit ya, sampai jam 6:10. Nah, kurang lebih atau lebih kurang, ada. Kajian saya pada pagi hari ini, sebelum saya masukin kajian, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu sayang sama kita. Dengan kejadian tadi malam tuh, ini menandakan bahwa Allah itu membuktikan janjinya. Allah membuktikan janjinya. Saya tadi malam berpikirlah di rumah, ya, apa hikmah daripada kejadian rubuhnya itu tuh, dak? Berpikirlah saya. Rupanya ada janji Allah yang tersirat di situ. Di saat kita memasuki masjid, tempat yang paling aman di muka bumi ini, Allah menjanjikan di mana? Di masjid. Allah menjanjikan orang yang datang ke masjid itu tamuku. Kalau sudah kita jadi tamu Allah, Allah tidak akan mau memudaratkan kita. Allah tidak akan mau mencelakai kita. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan kita. Kalaupun kita mati di dalam masjid ini, mati husnul khatimah, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita pikir. Saya berpikir, kita kemarin sudah program akan ngadakan iktikaf di atas, ya. Allah sudah mengeset itu semua. Kalau seandainya ibu-ibu iktikaf tadi malam di situ jam 2 rubuhnya, kira-kira ada yang celaka? Itulah Allah, sebelum kamu iktikaf di situ, sebelum ada orang di situ, Allah rubuhkan dulu. Inilah hikmahnya bahwa janji Allah itu, bahwa tempat yang paling aman itu di masjid. Di luar daripada logika kita, di luar kemampuan daya pikir kita, Allah membuktikan bahwa memang keselamatan itu Allah jamin. Insyaallah virus corona tidak masuk di sini, tak? Sebab kita menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab
Maliki, dan mazhab-mazhab kita umat Islam. 8 mazhab kita yang kita tuntun sekarang ini untuk menjalani protokol kesehatan. Mau saya kasih protokol kesehatan berdasarkan Allah dan Rasulnya? Mau, Bu? Kita di saat seperti ini kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Sekarang kan banyak kita kembali kepada mazhab WHO. Kita tidak usah lah WHO. Kita lebih sempurna. Kita mazhab kita adalah tuntunan kita Al-Quran dan hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amroini, telah aku wariskan 2 hal. Yang apabila kalian berpegang kepada 2 hal itu, maka kalian tidak akan tersesat. Apakah itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan hadis. Yuk kita belajar dalam waktu yang sempit ni. Kayaknya tak ada guna juga laptop saya ni dah. Saya kira tadi tu cak sejam setengah dah, maka saya bawa laptop nama pengajian. Rupanya cuma 25 menit tak nyampe ya dah, setengah jam tak nyampe. Ya sudahlah, tutup ya laptop ni dah. Tak jadilah. Yang penting-penting lah. 8 protokol kesehatan dari Allah dan Rasulnya saat kita ke masjid. Dah bawa ni. Ya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk dari rumah kita berwudu. Man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baiti min buyutillah, barang siapa yang wudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, maka Allah akan memberikan dari setiap langkahnya 1 langkah diampuni, langkah yang lain diangkat derajat. Yang pertama, kalau mau selamat kita pergi ke masjid, mau selamat kita tidak akan mendapat bala, wudu di rumah. Wudu di rumah. Wudu itu tuh kumur-kumur, istinsa, kemudian mukolas, ini semuanya di rukun wudu kita laksanakan. Wudu lebih sempurna daripada kita cuma cuci tangan. Ini protokol kesehatannya cuci tangan tok. Kami wudu lebih sempurna. Kemudian yang kedua, baca doa. Ibu-ibu insyaallah hafal ya, sebab ibu-ibu rajin pengajian, enggak? Kalau bapak-bapak mudah-mudahan hafal. Kalau ibu-ibu insyaallah, kalau bapak-bapak mudah-mudahan hafal. Yuk, hafal dak, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal itu, Pak. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal, Pak? Ini protokol kesehatan yang kedua. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membacakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. 1. Akan mencukupkan baginya. 2. Akan menjaga dia. Menjaga dari apa? Seluruh makhluk Allah. Tidak ada satu makhluk Allah yang di langit dan di bumi yang mampu memudaratkannya. Monggolah virus corona, tak bakalan mampu kalau ini kita amalkan. Apal iyo tapi ngamalkan tidak, percuma. Ini pejuang subuh wajib ngamalkan ini nih. Habis wudu, pergi kita melangkah, langkah pertama kita keluar Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal ya? Tuh. Yang ketiga, bacalah doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pejuang subuh hafal tak?
Hafal semua ya tak? Saya yakin hafal semua ya. Pejuang subuh, ya tak? Ibu-ibu hafal bu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali kita baca itu di pagi hari, 3 kali baca di sore hari. Tidak ada satu makhluk Allah pun di muka bumi ini, baik yang di langit maupun di bumi, yang mampu memudorotkannya. Itu yang ketiga, apalkan itu, bawa untuk kita pergi ke masjid. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak zikir. Terserah nak apal yang mana selama di perjalanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah boleh, atau istighfar. Yang keempat, sampai ke masjid, kalau memang jauh perjalanan, wuduk lagi. Kalau memang jauh perjalanan, yang dari Selincah, yang dari Telang Banjar ke sini dak, kita tak tahu, tanya awak di tengah jalan kentut tak tahu ya dak. Baca tu, atau wuduk. Tu yang keempat. Kalau bagi yang ibu-ibu di sini, yang dekat di sini, jangan pula wuduk lagi ya dak. Cukup wuduk di rumah. Lalu yang kelima, ini yang paling penentu. Rasulullah mengajarkan kepada kita masuk masjid dengan kaki kanan dengan membaca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kemudian bukakan ya Allah pintu rahmatmu kepada kami ya Allah. Masuk kita ke masjid. Kira-kira diijabah tak? Kira-kira doa kita tadi minta rahmat diijabah tak? Insya Allah diijabah. Kenapa? Etika dalam doa sudah terjalankan. Sebelum kita meminta, kita istighfar. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Rahmat Allah yang melimpah dalam masjid ni untuk kita. Kalau sudah kasih sayang Allah sama kita, kira-kira Allah mau tak membuat kita celaka di sini? Tak bakalan mau. Contohnya tu tadi malam tu tak mau. Saya bayangkan kalau bukan karena rahmat Allah itu tu terjadi, mungkin ada kita ni yang kena panggil polisi mungkin. Seidak-idaknya ketua masjid masuk kerangkeng ya tak? Apa kamu dengan acara tak ada lagi pakai keselamatan ya tak? Kelalaian. Kelalaian seidak-idaknya masuk kerangkeng berapa bulan ya tak? Kagetlah masuk pula berita ke Ustaz Farjansah ya tak? Masuk kerangkeng. Na'udzubillah ya tak? Lama saya berpikir tadi malam tu. Ya. Enak nih saudara-saudara saya ni ada iktikaf di masjid, mikiri baca Quran apa segala macam. Saya tadi malam tak bisa tidur mikirin itu. Kalau seandainya itu roboh di saat di situ ada orang, wah sudah. Ya tak jadi lebaran saya. Tak jadi lebaran di kerangkeng saya. Inilah janji Allah. Allahumma ghfirli dzunubi waftali abwaba rahmatik. Pejuang subuh jangan sampai tinggal nih. Jalankan sunnah Rasulullah. Kalau banyak sekarang ini kata Rasulullah, ada kaget suatu zaman di saat itu orang-orang banyak meninggalkan sunnahku. Saya yakin ini banyak yang tak ada baca doa masuk masjid. Ya dah. Tapi insyaAllah pejuang subuh baca doa semua tak? Bu, ada yang tak ada baca doa masuk masjid? Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita laksanakan sunnah ni. Lalu yang ke-6. Setelah kita masuk tadi, laksanakan solat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid kalau sempat. Kalau tidak, kita sempurnakan dengan melaksanakan solat berjamaah. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 pas keluar masjid, kita baca doa lagi. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dan bukakan pintu fadilah, pintu keutamaan, pintu keselamatan, pintu pertolongan, pintu perlindunganmu ya Allah kepada kami.
Lalu kita keluar. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca doa Allahumma gfirli dzunubi waftali abwaaba min fadlik, Allah akan menyelamatkan dia sampai ke pintu rumahnya. Sampai ke pintu rumah janjinya. Bukan ke pintu kantor, ke pintu pasar, ke tempat di perjalanan, bukan, sampai ke pintu rumah kita balik. Bacalah itu. Dilindungi oleh Allah. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang di langit dan di bumi yang mampu memudaratkannya. Kemudian sampai di rumah, kita tutup dengan assalamualaikum, buka pintu rumah. Sebelum assalamualaikum, Rasulullah mensunnahkan baca surat Al-Ikhlas. Apa manfaat? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebelum dia masuk ke rumahnya, maka Allah akan membebaskan dia daripada kefakiran dan kemiskinan. Apalagi kita di masa corona ini dah. Ekonomi lah sudah carut marut, banyak yang di PHK, bantuan pemerintah alhamdulillah entah dan tidak ya. Minim pula bantuan pemerintah ya. Kalau sampai sekarang ini belum ada bantuan pemerintah dah. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita banyak ya, banyak yang sudah dapat ya. Nah, maka kalau mau kita menjamin kehidupan kita bebas daripada kefakiran dan kemiskinan, setiap masuk ke rumah kita, sebelum assalamualaikum baca surat Al-Ikhlas. Buka pintu rumah tadi, peganglah grendel tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak ada orang ucapkanlah salam. Kalau ada orang di dalam, manusia itu yang menjawab salam. Kalau tak ada orang di dalam situ, malaikat dan makhluk yang ada di sekitar situ yang jawab salam kita. Inilah protokol kesehatan kita dari Allah dan Rasulnya untuk kita ke masjid. Insya Allah ini akan menyelamatkan kita. Tinggal 10 menit lagi. Nah, tidak dapat kajian saya. Nah, 10 menit saya akan sampaikan nih untuk kita yang masih muda-muda ya, lagi masih semangat berjuang di jalan Allah. Dengarkan hadis Rasulullah SAW tentang keadaan kita pada hari ini. Ya, saya tutuplah nih laptop nih. Sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh wala minad dini illa rasmuh wala minal qur'ani illa darsuh yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Asyarru ahlu dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Hadis ini sudah mewakilkan apa yang terjadi di negara kita saat ini, yang terjadi di dunia saat ini. Dengarkan apa sabda Rasulullah. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, la yabqa minal islami illa ismu. Islam hanya tinggal namanya baik. Agama hanya dijadikan atribut. Al-Quran hanya sebatas bacaan. Orang memakmurkan masjid tapi lupa akan Tuhannya. Orang yang paling jelek pada saat itu adalah ulama-ulama mereka. Karena dari merekalah keluarnya fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu kembali. Wa haula'i alamatul qiyamah. Itulah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Lah dekat semua hari kiamat kita nih. Sempurna apa yang di hadis ini nih, sempurna terjadi di kita saat ini. Lah dekat kita sama kiamat. Coba kita kaji yang pertama. Islam tinggal namanya baik. Islam tinggal namanya baik. Apa artinya? Kita ni ibarat buih di tengah lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan.
banyak tapi diombang-ambing ke sana kemari, bahkan dipinggirkan sampai ke tepi pantai tanpa memiliki nilai apapun. Kita mayoritas di sini tapi diatur oleh minoritas. Islam banyak, Islam mayoritas, tapi seluruh sisi kehidupan kita diatur oleh minoritas. Inilah kata Rasulullah, Islam tinggal namanya be. Kita diatur bukan hanya dari segi ekonomi. Seluruh sisi kehidupan kita detik ini diatur oleh yang minoritas. Ekonomi, budaya, politik, bahkan agama kita pun sekarang ini diatur oleh minoritas. Pasal 29 itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Islam tinggal namanya baik. Kita inilah lagi yang berjuang. Agama hanya dijadikan atribut. Orang menjadikan agama ini sebagai topeng untuk mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan jabatan. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Orang banyak memakmurkan masjid tapi lupa akan Tuhannya. Cobalah kita tengok sekarang nih. Orang takutnya makmurkan masjid, naudzubillah min dzalik. Janji Allah itu dilupakan. Kita makmurkan masjid tapi kita tidak yakin dengan janji Allah. Allah yang mengatakan masjid tempat yang paling aman. Kita takut ke masjid. Yuk pejuang subuh, balik dari sini, renungi surat Al-Baqarah ayat 114. Ibu-ibu semua renungi surat Al-Baqarah ayat 114. Saya sampaikan nih, mudah-mudahan didengarkan tuh sama saudara-saudara kita, ya. Bagi yang telah menutup masjid, dengarkan. Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah." Siapa lagi yang lebih zalim selain daripada orang-orang yang melarang asma-asma Allah disebutkan di rumah-rumah Allah ini? Saya ulangi, siapa lagi yang lebih zalim selain daripada orang-orang yang melarang asma-asma Allah disebutkan di rumah-rumah Allah? Mereka itulah orang-orang yang menghancurkan agama Allah. Mereka tidak akan masuk ke masjid kecuali dengan rasa takut. Tuh orang yang masuk masjid rasa takut tuh berarti dia sama dengan yang tidak dalam ayat ini. Orang yang menghancurkan agama Allah itu mereka tidak akan masuk ke masjid kecuali dengan rasa takut. Apa yang Allah janjikan? Lahum fid dunya khizyum wa lahum fil akhirati adzabun azim. Maka bagi mereka lah kehinaan di dunia, dan nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masjid kita tidak ditutup. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masjid kita tetap dimakmurkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang saat ini sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, tinggal 5 menit ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, Islam tinggal namanya baik, agamanya sebagai atribut. Artinya apa? Kita sudah banyak meninggalkan daripada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Sekarang ini yang kita laksanakan, terkadang tanpa sadar kita melaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Sekarang yang kita ikutkan adalah terbuktinya hadis Rasulullah, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Nih, kita ini disuruh ngikuti daripada kebiasaan orang-orang sebelum kita. Siapakah itu? Kata sahabat bertanya sama Rasulullah. Mereka itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kita ikuti. Maka ini sadarlah,
Kita di saat zaman fitnah ini kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang zalim kepada agama Allah dengan kita tidak memakmurkan daripada masjid-masjid Allah. Dalam 5 menit, 3 menit saya tutup dengan 5 amalan yang harus kita makmurkan sebelum kita meninggalkan daripada Ramadan ini, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah. Nih, yang memakmurkan masjid Allah, yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau orang yang tidak memakmurkan masjid Allah, tidak diakui imannya kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Satu, mereka mendirikan solat di masjid Allah. Kedua, mereka membayar zakat di masjid Allah. Saya terkejut. Dulu ada paham-paham yang mengatakan bayar zakat tidak boleh di dalam masjid, bayar zakat di luar masjid. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran sudah menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, bayar zakatlah di masjid. Apapun urusan umat selesaikan di masjid. Tidak ada yang diharamkan kecuali yang kemungkaran itu yang dilarang di dalam masjid. Nah, lalu kemudian di dalam firman Allah ini, wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kemudian orang yang memakmurkan masjid ini orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi saya sampaikan, habis waktunya Ustaz. Sudah ada? Hah? Selesaikan 5 amalan dulu. Selesaikan 5 amalan. Sabar tak masih? Bosan pula. 5 amalan untuk kita mendapat Idul Fitri, insyaallah. Yang pertama, ini sudah di akhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bersungguh-sungguhlah kalian di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih bersungguh-sungguh lagi daripada di hari-hari sebelumnya, ya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh untuk ibadah. Di hari terakhir ini tinggal berapa hari lagi kita nih? Tinggal 4 hari lagi tak? 3 hari lagi ya? 3 hari lagi. 3 hari ini sudah ada dekat garis finish. Banyak pelari, banyak orang yang berlomba sudah dekat garis finish, mereka mendapatkan kegagalan. Kalau kita ikut lomba lari, wah 10 keliling, 9 keliling dia berada di depan. Tetapi sudah saat di depan finish, itu banyak orang yang lalai, lah sudah merasa menang, akhirnya dia santai, akhirnya dipotong sama orang. Makanya para pelatih itu menginstruksikan kepada atletnya setelah dekat daripada garis finish, habiskan sampai titik darah penghabisan. Tak usah nengok ke belakang lagi, tak usah nengok kiri kanan lagi. Pokok melajulah untuk 3 hari ini. Tak usah kita nak nengok kanan, tak usah nak nengok kiri, tak usah nengok ke belakang lagi. Pokoknya kita tetapkan niat di hati, ini adalah ibadah aku di 3 hari ini, ibadah titik darah penghabisan. Solat kita sempurnakan, kalau bisa di masjid berjamaah. Quran kita kalau sudah khatam jangan pula berhenti. Habis khataman tadi malam kemudian 3 hari ini ada baca Quran lagi, itu salah. Ya, 3 hari ini kita habiskan, yang sudah khatam ulang lagi. Ya, kita sungguh-sungguh. Tak usah lagi kita nak nengok kiri, nengok kanan. Apalagi nengok kawan ada ngajak, bu, malam ni kita beli baju yuk. Tak ada. Malam ni kita buka bersama yuk. Tak ada. Kalau memang yang pada saat itu kita laksanakan meninggalkan solat tarawih, tak usah.
Masa beli baju tidak ada di waktu lain? Masa buka bersama meninggalkan sholat? Buka bersama boleh, tapi sholat tarawih jangan tinggal. Sholat tarawih setahun satu kali, jangan tinggal. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita 26 hari kita sempurna ibadah kita, lah dekat-dekat ini habis kita kalah dikarenakan apa? Iktikaf kita di mall. Bukan malam Lailatul Qadar lagi, ditarik malam Lailatul Qadar sama Allah. 25 kemarin, mudah-mudahan 25 ya dah 25 kemarin tuh memang tanda-tandanya memang banyak nih ada dah Saya imam dia apa di Telang Banjar. Nah, saya katakan lah, kayaknya malam Lailatul Qadar di 25 nih. Masalahnya suasana kita nih dingin nian. Saya bilang kan, sejuk nian. Bahkan saya di imam tuh lebih sejuk lagi, lebih dingin, bukan sejuk Kenapa? Kipas angin di depan saya. Saya bilang, rupanya iya nih, memang pagi tanggal 25 tuh, pagi tanggal 25 tuh. Ada. Matahari itu memang terang, tapi sejuk, tidak ada menterik. Ada. Jangan sampai kalau memang itu tanggal 25 Lailatul Qadar kita dapat, jangan sampai gara-gara kita beli baju di 3 hari ini, kita tinggalkan ditarik lagi Lailatul Qadar sama Allah. Ya, akhirnya apa? Dapat Lailatul Qadar kita. Bukan Qadar lagi, Qadar dah. Pertama itu. Yang kedua, jangan sampai amal ibadah kita nih cacat, tidak diterima oleh Allah dengan kita tidak membayar zakat. Bayar zakat. Tidak semua orang muslim wajib bayar zakat dah. Orang yang wajib bayar zakat itu cuma 3 syaratnya. Syarat wajib 3. Yang pertama muslim, yang kedua dia hidup di masa wajib zakat. Masa wajib zakat itu adalah di malam takbiran, terbenam matahari sampailah terbit fajar di malam takbiran. Itu wajib zakat. Dia hidup saat itu wajib dia bayar zakat, tapi harus memenuhi syarat yang ketiga. 3 syaratnya harus terpenuhi semua. Yang ketiga, dia mampu. Di malam takbiran kalau ada duit, ada barang yang dizakati, wajib zakat. Ya, walaupun hadisnya dhaif, walaupun hadisnya katanya ada pula yang mengatakan palsu, wallahu alam, cuma di dalam kitab-kitab banyak dimaktubkan, yaitu bahwa amalan orang di dalam bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi sebelum dia membayar zakatnya, menunaikan zakat. Ya, terserahlah itu ya, entah hadis dhaif, entah hadis apa palsu, terserahlah ya. Pokoknya untuk fadail a'mal dibolehkan untuk diamalkan ya. Mudah-mudahan ini sebatas hadis dhaif, sebab ada yang ulama yang mengatakan hadisnya dhaif ya Ustaz ya. Ya, terserahlah situ ya. Pokoknya laksanakan zakat. Yang ketiga, ini yang ketiga yang paling penting. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Setelah kita sempurnakan daripada amal puasa kita di bulan Ramadan, 30 hari kita sempurnakan 30, 29 kita sempurnakan 29. Apa perintah Allah? Walitukabbirullah, kita takbiran. Takbiranlah Bu, takbiranlah kita. Terserah. Biarlah yang melarang tu raja ya, yang melarang tu presiden. Ada pula yang mengatakan takbiran ini bukan tuntunan syariat, bukanlah syariat Islam, tak usah diikutin. Ini ayat Allah surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa kamu, walitukabbirullah, kemudian kamu sempurnakan dengan takbiran. Takbir. Takbirlah, ibu lagi masak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jalan, Allahu Akbar. Takbiran tidak perlu nian yang pakai mic baik. Kita ni kadang itu yang kurang ajar ya. Kalau tidak pakai mic tidak ada takbiran ya. Takbirannya maunya pakai mic baik, itu kurang ajar ya. Yang tidak ada pakai mic takbiran lah ya. Karena apa? Takbiran inilah menandakan kita mendapatkan hidayah. Takbiran inilah yang menandakan kita la'allakum tashkurun di ujung ayat. Kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau sudah kita predikat kita orang bersyukur di akhir Ramadan, insya Allah Idul Fitri kita ditambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan itu janji Allah kan?
takbiran ini menjadi bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Ya, takbiran. Ya, tidak usah diikuti lagi lah ya. Insya Allah masjid ini takbiran ya Pak ya. Pengurus siap? Takbiran kita? Ya. Buat gitu apa? Obor ya. Obor ya. Mudah-mudahan. Syiar, walaupun ini cuma sekedar anjuran, tapi inilah kata Rasulullah bahwa nanti ada suatu masa umatku meninggalkan sunnah-sunnahku. Barang siapa yang memegang sunnahku, maka dia seperti memegang bara api. Kalau dilepas sesat, kalau dipegang terbakar. Bapak milih sesat apa terbakar? Saya milih terbakar. Makanya saya sekarang nih ustadz yang terbakar, ustadz yang dikucilkan, ustadz yang dimusuhi, ustadz yang dibilang pembangkang. Mudah-mudahan tidak nyampe kepada radikal. Mudah-mudahan, ya dah. Saya minta doa kepada jamaah semua, mudah-mudahan saya selamat, ya dah. Ya, mudah-mudahan bisa lebaran, ya dah. Jangan belum kayak habis ini kaget sudah saya dicangking, ya dah. Pokok ngeri sekarang nih, saya ngasih pengajian yang ngeri-ngeri sedap, ya dah. Sebab yang dipantau itu ialah masjid, pengajian, tabligh akbar. Mall tak dipantau. Mall Taman Jomblo tak dipantau ya. Yang suruh jarang-jarang ini masjid kita nih lah ya. Mall seramai itu tidak usah jarang-jarang ya. Tuh Taman Jomblo tuh tidak usah jarang-jarang ya. Taman Jomblo dibuka ya dak. Yang pasar beduk tutup ya. Taman Jomblo buka, masjid tutup. Corona sama lah ya dak. Agama kita lagi diacak-acak ya. Ada semua materi cuma tidak saya sampaikan. Lewat Ustaz. Sudahlah ya. Yang keberapa lagi? 4. Yang keempat, sesudah kita takbiran, kita sempurnakan Bu, Pak, dengan sholat id dan mendengar khutbah. Ibu-ibu besok yang halangan menstruasi apa segala macam, datanglah ke masjid, tapi jangan masuk ya. Kita syiarkan agama Allah nih, id kita nih kita ramaikan. Inilah kekuatan kita. Ya jangan gara-gara kita halangan, kita tidak ada ke masjid, datang ke masjid tidak boleh masuk, haram. Duduk di luar, dengarkan khutbah sunnah. Biar orang tahu bahwa Islam ini kuat, biar orang tahu bahwa Islam ini ukhuwah Islamiyahnya mantap, tidak berani orang ganggu Islam. Yang kelima, ini yang paling penting, tidak akan menjadi Idul Fitri, tidak akan menjadi kita kembali menjadi fitrah kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa noda dan dosa, sebelum kita saling memaafkan. Itu yang paling penting. Percuma kita beribadah selama sebulan penuh tapi masih ada dendam di hati. Percuma kita beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan tapi di saat orang minta maaf kita tidak mau memaafkan. Percuma kita beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita tahu kita menzolimi daripada saudara kita, tapi kita tidak mau minta maaf. Maka yang paling penting, kesucian kita ditentukan saling memaafkan. Untuk yang adik-beradik, satu nasab. Ada di sini adik-beradik. Hei kalian yang adik-beradik, janganlah kalian putuskan silaturahmi, tidak berteguran sama adik-beradik. Karena kalian itu lahir dari satu rahim yang sama. Darah yang mengalir di darah kalian itu dari orang tua yang sama. Jangan sampai kalian membuat orang tua menangis dikarenakan persengketaan putusnya silaturahmi di antara saudara satu nasab. Sempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, kita akan menjadi Idul Fitri, bukan hanya merayakan lebaran. Terakhir saya tutup, kalaulah bisa Bu, mamim muslimaini yaltaqiyani fayatasofani ullahu firolahuma qabla ayyaftariko. Jalankan sunnah. Barang siapa yang bertemu 2 muslim lalu mereka berjabatan tangan, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Ini sunnah. Saya jijik pula nengok orang. Oh, salam. Oi lolo, saya bilang, ini bersentuhan juga. Kamu salam corona, ini bersentuhan. Kalau memang ini bersentuhan, lebih baik kamu salaman. Enak pula saya nengok ya.
Kita ni sunnah kita sudah dihancurkan. Masuk dah logika kita. Dah masuk logikanya. Masa ini kita dilarang corona tapi suruh salam kayak gini. Bersentuhan juga. Sama-sama bersentuhan, ini bersalaman lah. Salaman lah. Saya main bola kaki, ketemu. Ya Allah, saya gini. Kamu kayak gini dia dapat ampunan. Kamu kayak gini dapat ampunan. Mau yang mana milih? Yang kayak gini dia dapat ampunan, kayak gini dapat ampunan. Ini nenek-nenek datuk-datuk pula lagi. Oi, lucu. Kalau kami yang muda ni masih mantap bro. Nenek-nenek tu. Ya Allah. Dah. Mari kita hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Maka dia akan bersamaku, kata Rasulullah, di surga. Kita hidupkan sunnah ni. Kita tantang daripada orang yang menghancurkan sunnah. Jangan lagi salam-salam kayak gini. Bila perlu tinju sekali. Pening pala. Jijik pula saya nengok kayak ginilah. Dah, pejuang subuh siap? Pening pala. Dah, itu bila dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.